Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, selamat berakhir pekan. Mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyikan buku nyanyian HKBP dari nomor 725 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan, renungan harian Sabtu 3 April 2021 dari kitab Injil Yohanes pasal 13 ayat 5 mengatakan, kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya dan menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, diusehon ma aek tu sabbong, dungi diburi ma patniak kasisianna, diapusi ma dohot basahan na tinapol honnai. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, sepanjang masa manusia selalu mencari seorang panutan baginya, seorang teladan, seseorang yang pantas ditiru, seseorang yang sempurna, seseorang yang bisa memberikan arah dan tujuan hidup yang pasti, seorang mentor, seorang pahlawan, seorang pemimpin, seorang ayah, seorang ibu yang ideal, orang tua, menginginkan seorang guru yang dipercaya mampu mengembangkan karakter baik dalam diri kita. Yesus adalah orang yang tepat, yang sempurna saat dia berbicara tentang semua nilai-nilai itu. Saudara-saudara, para pelukis yang mencoba meniru Rembrandt atau musisi yang ingin mempelajari salinan Beethoven harus membenamkan diri, harus melebur, masuk dan tenggelam dalam kehidupan Rembrandt dan kehidupan Beethoven. Mereka akan berhasil dari sejauh mana mereka tahu kehidupan Rembrandt dan Beethoven dan terus berusaha menirunya. Hal ini juga berlaku dalam kehidupan Kristen. Bagaimana kita bisa menjadi seperti Kristus dan melakukan seperti apa yang Kristus katakan, melakukan seperti apa yang Kristus lakukan, bagaimana dia hidup dan seperti apa yang dia ajarkan. Yesus menyuruh kita untuk saling mengasihi. Yesus memimpin murid-muridnya dengan teladan. Dia tidak hanya berbicara tentang hal-hal yang ingin dia capai. Yesus bersama para muridnya melayani dengan cara yang dia inginkan, mengasihi
seperti Dia mengasihi. Yesus membasuh kaki ke-12 murid-Nya dan mengatakan, "Sebab aku memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu." Yohanes pasal 13 ayat 15. Dia menunjukkan dengan melakukan tindakan itu di depan murid-murid-Nya, memberi mereka pelajaran tentang kerendahan hati. Intinya adalah bahwa Yesus mengajari kita cara melayani orang lain dengan rendah hati dan tulus. Mengapa? Mengapa kita harus mengikuti teladan Yesus? Jawabnya ada beberapa alasan. Pertama, tidak pernah ada orang seperti Dia. Dicobai dengan sangat keras, tetapi tetap tidak berdosa. Kedua, tidak ada yang pernah mengasihi seperti yang Dia lakukan. Ketiga, Dia membuktikan bahwa Dia lebih dari seorang manusia. Dia adalah anak Allah. Keempat, Dia mengucapkan kata-kata kebenaran untuk diikuti dan membuat kita lahir baru. Kelima, tidak ada orang yang mau mati untuk saya, tetapi Yesus melakukan itu. Dia mati untuk saya. Keenam, Dia menjanjikan sesuatu yang tidak dimiliki orang lain. Dia menjanjikan kehidupan yang kekal. Ketujuh, Ia membuatku bersukacita dan bersukacita menjalani kehidupan ini karena tujuan saya pasti. Itulah alasan saya, kiranya juga menjadi alasan Anda dalam mengikut Kristus. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau telah memperkenalkan diri-Mu melalui firman-Mu, bahwa Engkau mengasihi kami, yaitu dengan memberi contoh kepada kami melalui Yesus Kristus. Ya Yesus Kristus, Engkau adalah sinar terang kebenaran yang menerangi seluruh umat manusia di bumi ini. Hadapkanlah wajah-Mu kepada kami dan sucikanlah hati jiwa kami, supaya kami dengan tulus dan dalam rendah hati melayani-Mu. Bimbinglah kami, supaya jangan tersesat dari jalan yang benar itu. Karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita menyanyikan buku nyanyian HKBP dari nomor 725 ayat 1. Kita berdoa bersama-sama dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.